Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, biarpun kita masih belajar menggunakan metode daring, tapi semangat belajar kita dan kualitas belajar kita harus tetap ditingkatkan. Sebelum kita memulai materi berikut, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kita kali ini akan membahas materi tentang fungsi kuadrat. Kita lihat fungsi kuadrat. Apa sih itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, kalian bisa lihat langkah-langkah berikutnya. Nah, di sini ada di halaman 19 pada buku kelas 11 matematika kelas 11 ya. Langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yaitu yang pertama yang A, menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X diperoleh jika Y sama dengan 0 atau AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang B, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y diperoleh jika X sama dengan 0, yaitu dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Yang C, menentukan sumbu simetri dari koordinat titik balik. Persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Koordinat titik puncak atau titik balik adalah min B per 2A, min D per 4A. Apa itu D? D itu adalah diskriminan. Masih ingat diskriminan? Diskriminan yaitu, kalau kalian masih ingat diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC. Ini adalah rumus untuk diskriminan, hanya untuk mengingatkan saja. Kemudian kita kembali lagi ke langkah-langkah grafik menggambar grafik fungsi. Yang terakhir yaitu menentukan beberapa titik bantu lainnya jika diperlukan. Ambil sembarang titik X, elemen bilangan real, kemudian substitusikan persamaan fungsi kuadrat. Titik tersebut merupakan titik bantu hubungan titik tersebut untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh gambar grafik fungsi kuadrat. Lihat di sini ada soalnya adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Kita tentukan terlebih dahulu A-nya. A sama dengan berarti 1, B sama dengan yaitu negatif 4 ya, koefisien X-nya. C sama dengan negatif 5. Oleh karena A sama dengan 1, maka A sama dengan 1 kurang dari 0 dan grafik akan terbuka ke atas. Grafik terbuka ke atas. Nah, langkah yang berikutnya, yang pertama yaitu langkah yang pertama. Langkah-langkah yang pertama yaitu titik potong sumbu X. Ingat, kalau titik potong sumbu maka Y sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya. Kita ingat tadi sini adalah persamaannya Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, kalian bisa simpan Y-nya atau kita jadikan X kuadrat min 4X min 5. Y-nya 0 ya. Atau kalian boleh pindah ke sebelah kiri, ke sebelah kanan menjadi 0. Di sini Y-nya. Maaf, takutnya kurang jelas.
Di sini y-nya 0 sama dengan x kuadrat min 4x sama dikurang 5. Kita faktorkan. Masih ingat memfaktorkan? Jika kalau dikali hasilnya min 5 dan dijumlah hasilnya negatif 4, maka pemfaktoran tersebut adalah x berapa kira-kira? Tulis di sini plus 1 ya, dan negatif 5, karena x kali x kuadrat, x kali min 5 adalah min 5x, ditambah 1 adalah min 4x, 1 dikali min 5 adalah min 5x. Maka di sini adalah x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1, dan x min 5 sama dengan 0, x sama dengan positif 5. Jadi titik potongnya adalah langkah kedua, yaitu titik potong sumbu y dengan x-nya sama dengan 0. Y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Nah, x-nya tadi kan 0, berarti 0 kuadrat min 4 juga kali 0 dikurang 5, yaitu y-nya sama dengan min 5. Jadi titik potong sumbu y adalah 0, min 5. Langkah yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Yang pertama sumbu simetri, itu rumusnya. Ini adalah rumusnya. X sama dengan min B per 2A. X sama dengan min B nya kan tadi min 4, berarti min 4 dibagi 2 kali 1, A nya adalah 1 ya. Min kali min ada positif 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian titik koordinatnya, rumusnya adalah y sama dengan, ini adalah rumusnya, min D per 4A. Kemudian tadi Ibu sudah bilang bahwa D itu adalah diskriminan, yang mana rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ini minnya adalah rumus dari koordinat titik balik ya. Min 4 pangkat kuadrat min 4 kali 1 kali 5, min 5. Ini adalah B-nya, ini AC, berarti B kuadrat min 4AC. Nah, dibagi 4A, 4 kali 1, berarti 4 kuadrat adalah 16. Min tetap kita tulis terlebih dahulu ya. Kita abaikan dulu, tetap kita tulis di sini. 6 dikurang 4 kali 1, 4 kali min 5. Bagi 4 kali 1 adalah 4, maka min 16 ditambah min 4 kali 5 kan positif ya, jadi tambah 20 per 4. Min 36, karena 16 tambah 20 ada 36, dibagi 4 sama dengan negatif 9 ya. Jadi sumbu simetrinya adalah x sama dengan 2 dan koordinat baliknya adalah 2,9. Kemudian kita lihat langkah berikutnya, yaitu nomor 4, menentukan beberapa titik bantu. Ini sebenarnya titik bantu itu boleh kalian pakai atau tidak juga tidak apa-apa ya. Ini hanya untuk contoh saja, kita pakai contoh. Untuk x sama dengan 1, maka y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. X-nya kan 1, berarti 1 kuadrat min 4 kali 1 min 5. Jadi hasilnya negatif 8. Ini sebenarnya boleh kalian pakai atau tidak apa-apa. Nah, dari keempat langkah berikut, maka lihat di sini ada koordinat kartesius. Maaf. Di sini tadi di sini ada titik potong sumbu x-nya. Sumbu x-nya tadi min 1 sama positif 5. Kita kasih titik dulu deh. Titik koordinatnya, titik titik potong sumbu x-nya adalah min 1 sama 5. Kita kasih hitam, titik hitam. Kemudian titik potong sumbu y-nya ada di min 5 ya. Maaf, kita putar aja deh. Ada di min 5. Maka kita kasih bulatan juga di sini. Kemudian tadi titik bantu, sebelum kita titik bantu tadi sumbu simetrinya, untuk
sumbu cm atau titik balik, koordinat titik baliknya ada di 2,-9. Kita kasih garis putus-putus sampai ke -9, kita kasih titik hitam juga di sini. Kemudian yang terakhir ada titik bantu. Sebenarnya kalian tidak usah tidak menggunakan titik bantu boleh, atau mau menggunakan lebih mudah boleh, untuk memudahkan penggambaran grafik fungsi kuadrat, yaitu 1,-8. Kita tarik di sini, kasih titik hitam juga. Nah, setelah itu kalian bisa langsung tarik garis mulai dari -1 ke -5, kemudian -8, -9, kalian langsung tarik ke atas. Nah, itu adalah grafik fungsinya. Grafik fungsinya adalah ya ini. Nah, itulah untuk materi pertemuan kali ini, yaitu persamaan fungsi kuadrat. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan kalian tulis komentarnya di Classroom. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.